Mantan pelatih striker timnas Indonesia di era Shin Tae-yong, Yom Ki-hun memberikan pernyataan yang cukup menggemparkan usai timnas U23 Indonesia kalah dari Korea Selatan U23 dan gagal lolos ke Piala Asia U23 2026. Ya, Yom Ki-hun yang saat ini menjadi asisten pelatih di timnas U23 Korea Selatan membandingkan pencapaian timnas U23 Indonesia saat masih dilatih Shin Tae-yong dengan timnas U23 Indonesia yang dilatih Gerald Vandenberg sekarang. Menurutnya, memecat Shin Tae-yong adalah kesalahan besar yang dilakukan oleh PSSI. Dan bisa dilihat setelah timnas U23 Indonesia dilatih oleh pelatih baru, permainan Indonesia sangatlah berantakan dan tidak sesangar ketika masih dilatih Shin Tae-yong. Saat Shin Tae-yong masih melatih timnas U23 Indonesia, Garuda Muda berhasil mengalahkan tim kuat seperti Australia, Yordania, dan juga berhasil mengalahkan Korea Selatan, bahkan sampai lolos ke semifinal. Dan sekarang, timnas Indonesia sangatlah berbeda ketika dilatih oleh Gerald Vandenberg. Permainan atraktif dan serangan yang tajam tidak lagi bisa kita lihat di timnas U23 era sekarang. Dan Yom Ki-hun selaku mantan pelatih striker timnas Indonesia akhirnya memberikan komentar pedas soal permainan timnas Indonesia U23 yang tak bisa memberikan perlawanan berarti terhadap Korea Selatan. Bahkan Yom Ki-hun sampai berani memberikan kritik pedas terhadap permainan timnas U23 di era sekarang. Dan berikut ini adalah ulasan lengkapnya. 그때 처음으로 제가 좀 자만했던 것 같아요. 그때 나는 이란이가 경기를 뛰어. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. Pupus sudah harapan timnas Garuda U23 untuk kembali berlaga di perhelatan Piala Asia U23 tahun 2026 setelah di laga penentuan semalam timnas Indonesia. U23 harus takluk dari Korea Selatan dengan skor tipis 1-0. Timnas U23 Indonesia mesti finish sebagai runner-up grup J dengan perolehan 4 poin. Bekal poin Garuda Muda tak cukup untuk menjadi salah satu dari 4 runner-up terbaik yang berhak atas tiket kelolosan ke Piala Asia U23 2026. Di sisi lain, Korea Selatan mendapatkan tiket otomatis ke Piala Asia U23 2026 berkat keberhasilan mereka menjuarai grup J. Sejatinya, timnas U23 Indonesia sebenarnya memulai laga dengan agresif. Bahkan peluang emas sudah hadir di menit pertama melalui umpan silang Muhammad Raihan Hanan. Namun, justru Korea Selatan yang mampu mencetak gol cepat lewat sepakan Hwang Do-yun di menit ke-6 yang tak mampu dihalau oleh kiper Cahya Supriyadi. Pelatih timnas U23 Indonesia, Gerald Vandenberg, mengakui bahwa pemainnya sudah berusaha keras. Namun, faktor fisik menjadi salah satu kendala utama dalam laga tersebut. Dengan tim ini, sulit karena secara fisik kita belum bagus. Padahal kita punya pemain-pemain berkualitas seperti Arkan Fikri, Raihan Hanan, Alan, dan Doni Tri. Kalau mereka berlatih di level tinggi, itu akan membawa mereka ke level tinggi. Tapi, kalau di klub tidak main, lalu sehari kemudian diliburkan, mustahil bisa meningkat. Seperti terlihat hari ini, setelah menit 45-50, 2 hingga 3 pemain mulai keram. Setelah 65 menit, saya pikir kami bisa menarik keluar 5 pemain. Apa yang bisa dilakukan? Hanya bisa melihat dan berharap. Secara kualitas, kami punya pemain bagus, tapi fisiknya belum siap, kata Vandenberg menjelaskan. Selain itu, Vandenberg juga menyebut gol dari Korea sejatinya bisa dicegah, tetapi ada faktor keberuntungan yang berpihak ke lawan. Untuk itu, ia menekankan pentingnya sistem kompetisi yang berkesinambungan, seperti yang dimiliki Korea Selatan. Ya, mungkin itu juga harus dari sisi peruntungan, harusnya bisa ditangkap juga karena dari bolanya. Kita jaga dengan baik, tapi kembali lagi, untuk menghadapi ke depan evaluasi dari sisi fisik kita adalah mungkin disarankan agar kita memiliki kompetisi tersendiri untuk anak-anak usia muda. Kalau kita melihat dari contohnya di Korea, mereka juga memiliki kompetisi tersebut dan setiap minggunya pasti bermain terus dengan jam terbang yang tinggi. Jadi itu diperlukan imbuhnya.
Selanjutnya, ia juga menyoroti gaya bermain yang masih bisa ditingkatkan. Selain itu, ia juga menepis anggapan bahwa para pemain tampil tanpa semangat. Menurutnya, Arkan Fikri dan kolega telah memberikan segenap hati mereka. Mungkin kita harus juga bermain kembali ke dasar, yaitu bermain bola, berpikir secara kreatif, menggunakan apa yang harus dilakukan. Mereka sudah memberikan segala yang dimiliki, tetapi toh masih kalah dari sisi fisiknya. Kalau sudah kesusahan untuk menembus pertahanan lawan, memang harus lebih kreatif, lebih pintar dalam membuka pertahanan. Justru sebaliknya, memang ada beberapa kali ketika tidak bisa tembus, kita memberikan mereka ruangan untuk bermain yang seharusnya tidak terjadi. Pungkasnya menambahkan, ya, kekalahan tipis dari Korea Selatan memperlihatkan bahwa masalah utama Timnas U23 terletak pada kurangnya kontinuitas pertandingan. Walau secara strategi mampu mengimbangi lawan hingga babak pertama, performa menurun drastis setelah menit ke-60. Hal ini sejalan dengan pernyataan Gerald yang menyoroti kondisi fisik dan pengalaman bertanding pemain. Minimnya kesempatan tampil reguler di klub membuat sebagian besar pemain U23 kesulitan menjaga intensitas permainan. Dibandingkan dengan Korea Selatan yang memiliki ekosistem kompetisi usia muda hingga senior yang matang, Indonesia masih tertinggal dalam hal pengembangan fisik dan mental bertanding. Kegagalan ini bisa menjadi pelajaran penting bagi PSSI dan tim pelatih untuk memperbanyak kompetisi usia muda serta memastikan pemain muda memiliki kesempatan tampil lebih banyak di klub profesional. Ya, dengan kekalahan dari Korea Selatan, ditambah gagal lolos ke Piala Asia U23 untuk edisi tahun depan, banyak pihak yang justru membanding-bandingkan pencapaian Shin Tae-yong dengan Gerald Vandenburg di era sekarang. Karena hal itu, pelatih Gerald Vandenburg akhirnya buka suara soal dibandingkan dengan juru taktik Garuda Muda sebelumnya, Shin Tae-yong. Ia menilai tidak adil jika membandingkan dirinya dengan Shin Tae-yong mengingat adanya perbedaan persiapan dan pemain. Ya, Gerald Vandenburg yang gagal meloloskan Timnas Indonesia U23 ke Piala Asia U23 2026 menilai Shin Tae-yong memiliki waktu persiapan yang panjang. Efeknya, Shin Tae-yong tak hanya meloloskan Timnas Indonesia U23 ke Piala Asia U23 2024, tapi juga mengantarkan Garuda Muda sampai semifinal ajang tersebut. Ya, supporter yang hadir di Stadion Gelora Delta Sidoarjo menyaksikan laga Timnas Indonesia U23 versus Korea Selatan U23 meneriakan nama Shin Tae-yong ketika memasuki menit 75. Teriakan itu datang dari Tribun Timur dan Tribun Selatan VIP. Di sisi tribun utama, bahkan umpatan kekecewaan terdengar dan menginginkan Shin Tae-yong kembali. Para supporter Timnas Indonesia U23 itu kecewa melihat tim nasional tertinggal dengan skor 0-1 dari Korea Selatan. Karena hal tersebut, secara tidak langsung jika para pendukung Garuda juga membandingkan pencapaian saat Timnas U23 masih diasuh STY dengan Gerald Vandenburg sekarang. Sontak, Gerald Vandenburg akhirnya mengatakan jika Timnas Indonesia U23 era Shin Tae-yong sangat kuat karena diperkuat beberapa pemain berkualitas seperti Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, dan Justin Hubner. Sayangnya, 3 pemain ini gagal memperkuat Timnas Indonesia U23 racikan Gerald Vandenburg karena berbagai alasan. Timnas Indonesia U23 yang dulu berlatih lumayan panjang dibandingkan kami, dan itu perbedaan yang terjadi saat itu. Mereka bisa berkumpul 2 hingga 3 bulan, jadi dari sisi itu ya harusnya lebih bagus. Kalau melihat dari pemain dulu itu ada Marcelino, ada Ivar, ada pemain-pemain lain yang juga bagus, kata Gerald Vandenburg. Di samping itu, tidak hanya para pendukung Timnas Indonesia yang membanding-bandingkan pencaipan dari Timnas era Shin Tae-yong dengan Timnas era Gerald sekarang, mantan asisten Shin Tae-yong sekaligus mantan pelatih striker Timnas Indonesia yang saat ini menjadi asisten pelatih Timnas Korea Selatan U23, yaitu Yeom Ki-hun, juga angkat bicara soal gagalnya Indonesia lolos ke Piala Asia U23 tahun 2026. Tak hanya itu, Yeom Ki-hun juga menyoroti permainan serta kekuatan Timnas U23 sekarang yang dinilainya lebih lemah. Dan bahkan,
Yom Ki-hun juga berani menyemprot serta mengkritik PSSI yang dinilai sudah melakukan kesalahan besar karena sudah memecat Shin Tae-yong. Ya, saya kembali laga ke Indonesia tapi sebagai lawan. Saya senang karena tim kami berhasil lolos ke Piala Asia U23 tahun depan. Dari awal saya datang ke sini, saya sudah menyoroti kekuatan Indonesia yang menurut saya tidak terlalu kuat. Dan tentu, saya sangat senang dengan kekuatan tim Indonesia yang tidak terlalu kuat dibandingkan dulu saat masih dilatih Shin Tae-yong. Menurut saya, Indonesia yang sekarang tidak lebih baik daripada saat masih dilatih Shin Tae-yong. Baik dari pertahanan dan juga menyerang, bisa dibilang mereka sangat buruk. Suatu kesalahan besar untuk Indonesia karena sudah memecat Shin Tae-yong. Bisa dilihat, mereka sekarang gagal lolos ke Piala Asia U23. Jika masih ada Shin Tae-yong, saya rasa Indonesia akan kembali tampil di Piala Asia tahun depan, ucap Yeom Ki-hun sembari mengkritik PSSI. Wah, kira-kira gimana nih pernyataan dari mantan asisten STI itu guys? Setujukah kalian jika timnas era sekarang tidak lebih baik dibandingkan saat masih ada Shin Tae-yong? Edisi membanding-bandingkan tidak hanya dari para pendukung timnas dan juga mantan asisten Shin Tae-yong, salah satu media Vietnam juga ikut memberikan komentarnya berkat gagalnya timnas U23 melaju ke semifinal. Bahkan, media Vietnam tersebut juga bandingkan kondisi timnas Indonesia U23 di era Gerald van den Burg dan Shin Tae-yong. Selain itu, media tersebut juga memberikan sorotan tajam pada performa para pemain naturalisasi. Hal ini merupakan respon media Vietnam usai kekalahan timnas Indonesia U23 melawan Korea Selatan. Dengan skuad pemain naturalisasi yang kurang bersemangat, timnas Indonesia U23 resmi tersingkir lebih awal dari turnamen Asia. Para pemain naturalisasi, termasuk Rafael Struijk, Jens Raven, dan Dion Marks, tidak mampu bersinar seperti yang diharapkan untuk membantu tim tuan rumah meraih tiket ke putaran final. Timnas U23, Indonesia telah mengakhiri perjalanannya menuju Piala Asia U23 2026, tulis media Vietnam. Soha. Media Vietnam tersebut juga membandingkan betapa kuatnya timnas Indonesia U23 di bawah asuhan Shin Tae-yong saat tampil di Piala Asia U23 2024. Lebih dari setahun yang lalu, skuad tangguh yang terdiri dari pemain naturalisasi membantu timnas U23 Indonesia menciptakan keajaiban di Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia mencapai semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah dan bahkan lolos ke babak playoff untuk memperebutkan tiket ke Olimpiade Paris sebelum kalah 0-1 dari Guinea U23. Namun di kualifikasi Piala AFC U23 2026, Timnas U23 Indonesia tampil mengecewakan, tulisnya. Media Soha juga menilai jika kesulitan yang dihadapi Timnas Indonesia sebenarnya sudah mulai terlihat sejak pertandingan perdana melawan Laos. Pertandingan pembuka berjalan sulit ketika Timnas U23. Indonesia bermain imbang 0-0 dengan Timnas U23 Laos. Di hadapan lebih dari 5.000 pendukung tuan rumah, Timnas Nusantara tampak kesulitan mencetak gol meskipun mendominasi penguasaan bola sepanjang pertandingan. Tak lagi keajaiban seperti tahun lalu, Timnas U23 Indonesia menyelesaikan babak kualifikasi dengan hanya 4 poin dan selisih gol plus 4. Mereka berada di peringkat ke-7 dalam klasemen tim peringkat kedua dan dipastikan tereliminasi karena gagal masuk 4 besar. Tutup media Soha. Waduh, gimana nih Pak Erik? Banyak yang memberikan kritik tajam dengan keputusan PSSI menunjuk Gerald van den Burg menjadi pelatih Timnas U23 Indonesia. Dan buntut dari penampilan mengecewakan skuad Garuda U23 semalam, akhirnya membuat media sosial dipenuhi komentar dengan satu tuntutan, Gerald van den Burg out. Ya, akun @Caicenzo menulis singkat, Gerald van den Burg wajib dipecat. Hal senada disuarakan oleh @Jeslian Lee yang juga menyerukan tagar Gerald van den Burg out. Kritik lebih pedas datang dari akun @hanyarakyatplus62 yang menyoroti strategi pelatih asal Belanda itu. Ngomong doang sok iya, aksinya nol. Dia mainin hoki full padahal sudah pincang, artinya pelatih ini sudah mentok segini.
mana disimpan di sayap lagi dan posisi butuh gol. Aneh, tulisnya. Ya, kekecewaan supporter semakin terasa karena di laga kontra Korea Indonesia sejatinya punya sejumlah peluang emas lewat raihan Hanan dan Hoki Caraka. Namun, lemahnya penyelesaian akhir membuat semua kesempatan terbuang percuma. Situasi itu diperparah oleh keputusan taktis Van den Burg yang dinilai tidak tepat dalam memaksimalkan potensi pemain. Kini, bola panas berada di tangan PSSI. Publik menunggu langkah tegas federasi menanggapi desakan supporter. Apakah Van den Burg akan diberi kesempatan membenahi tim atau justru digantikan oleh sosok baru menjadi pertanyaan besar setelah kegagalan beruntun yang dialami Timnas Indonesia U23. Kalau komentar dari kalian gimana nih guys? Lanjut menangani Timnas U23 di SEA Games atau justru harus out nih? Tulis komentar kalian di bawah ya. You think you're fucking better, see? I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need